Wahai ayahku, tadi barusan ketika kita berziarah Sayyidina Husain, saya mengadu kepada Sayyidina Husain supaya memberikan syafaat kepada saya agar supaya melembutkan hati sampean, hati ayah, agar memberikan izin kepadaku masuk ke thariqah dengan senang hati. Nah, jadi bertawasul kepada Sayyidina Husain, meminta kepada Sayyidina Husain supaya dilembutkan hati ayahnya ini, bisa memberikan izin dengan senang hati tanpa ada paksaan kepadanya untuk masuk ke thariqah Tijaniyah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wa hadana ila tariqati sayyidil awliya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan taj'aluna minas su'ada, wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa azkal azkiyah. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والمقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ورضي الله عن شيخنا وقدوتنا القطب المقطوم أبي العباس أحمد محمد تيجاني. أما بعد، فيا معاشر الأساتذة wal ikhwan an-nujaba, para asatid, para ikhwan yang berbahagia, yang mudah-mudahan selalu dan senantiasa berada dalam lindungan, bimbingan, rahmat, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, bisa berzikir bersama, kemudian dilanjutkan bermuzakarah. Mudah-mudahan kita senantiasa terus diberi oleh Allah SWT taufik untuk istiqamah dalam berzikir, berbuat taat, mendekatkan diri kepada Allah SWT sampai di akhir hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin 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 ya rabbal alamin. Para ikhwan yang berbahagia, melanjutkan kajian kita kitab Al-Fathur Rabbani, masih seputar muqaddimah. Pada ahad yang lalu kita telah bicara tentang sebab masuknya penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanain ke thariqah Tijaniyah, di mana sebelumnya beliau adalah seorang Naqsyabandi. Begitu juga ayahnya seorang Naqsyabandi. Ayahnya menginginkan beliau tetap berada di thariqah Naqsyabandiyah. Akan tetapi beliau ketika itu mulai tertarik dengan thariqah Tijaniyah. Di antara sebabnya, sebelumnya sudah kita sebutkan sebab tertariknya beliau dengan thariqah Tijaniyah karena sering mendengar lantunan bacaan wazifah di tempat beliau tinggal, di mana ketika itu di tempat beliau tinggal hanya ada sekitar kurang lebih 10 orang para ikhwan Tijani yang tiap hari membaca wazifah, dan beliau sering lewat di majelis wazifah itu dan mendengarkan bacaan-bacaan wazifah dan bacaan zikir wazifah itu ada kelezatan sendiri sehingga menusuk ke lubuk hati beliau dan menancapkan rasa mahabbah, rasa cinta kepada zikir tersebut, dan ada keinginan untuk mengambil zikir. Hanya saja ketika beliau ingin mengambil zikir thariqah Tijaniyah terhalang oleh keinginan ayahnya. Ayahnya tidak mengizinkan, sehingga beliau tidak bisa menolak keinginan ayahnya. Sampai keinginan itu terus dipendam oleh beliau sampai ketika beliau ingin pergi ke Mesir untuk menuntut
ilmu ya. Kemarin sampai pada cerita beliau bermimpi melihat Syekh Umar Al-Futi, pengarang kitab Ar-Rimah. Dalam mimpinya itu beliau, ya, sebelum pergi ke Mesir ini, dalam mimpinya beliau melihat Syekh Umar Al-Futi bersama rombongan orang yang banyak di depan, di halaman masjid. Ada di antara mereka ada yang baca Quran, termasuk ketika itu beliau membaca Quran. Dan itu ketika itu beliau membaca Quran dengan qiraah Warash dan Hafs. Didengar oleh Syekh Umar Al-Futi, dan Syekh Umar Al-Futi merasa kagum dengan bacaan beliau, dan di antara sebab kekagumannya juga karena beliau ketika itu masih berusia muda, tetapi sudah hafal Quran dan menguasai qiraah Hafs dan qiraah Warash. Sempat beliau ketika itu bisa dekat dengan Syekh Umar Al-Futi dan makan bersama di satu nampan. Di satu nampan. Nah, ketika selesai makan, beliau pun terbangun dari tidurnya dan beliau mentakwil mimpinya itu bahwasanya beliau akan ada memperoleh bagian dari thariqah Tijaniyah. Artinya beliau telah bertemu dengan salah seorang masyayikh kibarnya thariqah Tijaniyah, Syekh Umar Al-Futi, dan makan bareng. Ini mungkin adalah salah satu isyarat bahwasanya beliau akan juga berthariqah Tijaniyah. Wa ba'daha bilailatin aw lailataini ra'aitu anni marin bi syari' al-Ghawriyah di Mesir. Nah, setelah beberapa hari, semalam ataupun 2 malam sekitar mimpinya melihat Syekh Umar Al-Futi, beliau bermimpi lagi seakan-akan beliau berjalan melewati jalan Ghawriyah, di nama jalan ya, jalan Ghawriyah di kota Mesir. Ma'a ahli thariqah alladziina hum bi baldatina, bersama salah seorang ahli thariqah ikhwan Tijani yang ada di kota beliau, di kota beliau, dalam mimpinya itu. Wa qasadna minal murur fi hadha syari' an nashri' asal an-nahl min mahalli huna, dan beliau tujuan lewat di jalan itu adalah untuk membeli madu, madu tawon dari tempat itu. Wa ma'ana ina linadha al-asal fi, dan kami, kata beliau, membawa wadah untuk menempatkan madu yang akan dibeli. Itu dalam mimpinya. Falamma wasalna ila man indahul asal akhadha minnal ina wa malahu. Tatkala kami sampai di tempat orang penjual madu yang punya madu itu, nah, dia pun mengambil wadah kami dan memenuhinya dengan madu. Wa talaba mimman ma'i syai'an liyuti bihi al-ina fajabahu laisa ma'i syai'un. Wa talaba mimman ma'i syai'an liyuti bihi al-ina fajabahu laisa ma'i syai'un. Kemudian dia meminta kepada teman beliau ketika itu ikhwan Tijani, meminta sesuatu dari wadah agar bisa diisi madu juga, tetapi dia tidak bawa, temannya itu tidak bawa wadah, yang bawa hanya Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanin saja. Akhirnya dipenuhi dengan madu. Fataman indahu biqit'atin minal halwa wa sana'aha wa kahai'atil ghita wa tahu biha wa tahu lana ma'a waraqatin saghira. Fa'ata man indahu biqit'atin minal halwa, kemudian dia mendatangkan sepotong manisan. Al halwa itu jenis seperti manisan. Wa sana'aha, dan dia membuat kayatil ghita, dibuat seperti penutup dari wadah tersebut. Wa qattaha biha, dan dia tutup itu wadah dengan al halwa tadi. Wa atahu lana, lalu si penjual madu memberikannya kepada kami disertai lembaran kecil, kertas lembaran kecil. Wa qala da'u hadhihi al waraqah tahta ina'il asal.
walam yatlub minna samanan. Lalu si penjual madu bilang, letakkan kertas kecil ini di bawah wadah madu itu, dan dia tidak mau dibayar. Si penjual madu tidak mau dibayar madu. Fa'akhadnahuma wasirna faqabalna fit tariq rajulun qila ili annahu min muqaddamit tariqah at-tijaniyah. Lalu kami mengambil itu wadah madu berserta kertas, dan kami pun berjalan. Di dalam perjalanan kami bertemu dengan seorang lelaki, kata ini ceritanya Syekh Muhammad bin Husain, dan seolah-olah itu adalah muqaddam tariqah tijaniyah. Jadi dalam mimpinya Syekh Muhammad bin Abdullah ini merasa ini adalah muqaddam tijaniyah ini ketika bertemu. Faqulna lahu assalamualaikum, kemudian kami memberi salam, assalamualaikum. Faqala waalaikumsalam, ahlan bi Syekh Muhammad. Lalu orang itu menjawab, waalaikumsalam, langsung ahlan, selamat datang wahai Syekh Muhammad. Langsung kenal dalam mimpinya itu. Orang yang menurut Syekh Muhammad itu adalah muqaddam, langsung menyapa. Fa'akhadani inda dzalika raghabun fi qalbi wa shibhu jadbin. Kemudian tiba-tiba ketika orang tersebut menyebut namanya, menjawab salam dan menyebut namanya, ada membuat ada tarikan sendiri. Di hati si Syekh Muhammad bin Abdullah ini ada seperti tarikan, rasa senang kepada pria tersebut. Fasirtu aqul bi sautin jahurin bakian Allah Allah Allah. Langsung aku secara spontan, beliau itu ketika orang itu menjawab dan memanggil namanya, beliau pun berteriak dengan suara keras menyebut Allah 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 sambil menangis gitu. Tidak sadar ya. Summa waqara fi sadri anna jahuri wa bukai fi hadrati dzalikal muqaddam mimma la yartadi adaban. Fasakatu. Lalu tiba-tiba setelah beliau menjerit berteriak dengan mengucapkan Allah Allah 3 kali, tiba-tiba ada terbesit di hatinya bahwasanya ini nangisnya aku, teriaknya aku di depan seorang muqaddam ini adalah sesuatu yang tidak pantas, bukan adab yang baik ini. Lalu aku pun diam kata beliau. Wa talabtu minhu talqini at-tariqah tijaniyah falaqaniha wastaiqattu farahan aidan. Lalu setelah aku diam tadi dari menangis menjerit, aku langsung meminta kepada orang tersebut, meminta agar ditalkin tariqah tijaniyah. Lalu si muqaddam tersebut mentalkinnya tariqah tijaniyah. Ketika sudah ditalkin, beliau pun langsung sadar, bangun dari tidurnya. Ini mimpi yang kedua ini. Ini isyarat juga bahwasanya beliau ini mulai digiring oleh Syekhul Ahmad Tijani radhiyallahu anhu untuk masuk ke dalam tariqah tijaniyah. Karena beliau seorang Naqsyabandi. Karena sudah ada mahabbah, kecintaan kepada tariqah tijaniyah. Bermula dari mendengar zikir wazifah yang dibaca oleh beberapa akhwat di kampungnya. Kemudian wa ba'da dzalik bi salasati ayyam taqriban ra'aitu anni bi masjid baldatina wa tawadda'tu wa dakhaltul masjid. Kemudian beberapa hari kemudian, sekitar 3 hari kata beliau, mimpi lagi seakan-akan dia berada di sebuah masjid yang ada di kotanya, di masjid yang ada di kotanya. Lalu beliau berwudu dan masuk ke dalam masjid tersebut. Para itu Sayyidi Al-Hajj Al-Bashir Az-Zaituni radhiyallahu anhu musdidan zahrahu ila sariyatil masjid. Kemudian aku melihat, kata beliau, ketika masuk masjid melihat seorang muqaddam namanya Sayyidi Al-Hajj Al-Bashir Az-Zaituni radhiyallahu anhu, seorang muqaddam besar juga ketika itu, sedang bersenderan di tiang masjid, sedang senderan di tiang masjid. Wa huwa ala hayati Sayyidi Al-Hajj Hamu Al-Aqabani. Dan beliau Sayyidi Al-Bashir Az-Zaituni seperti keadaan Sayyidi Al-Hajj Hamu Al-Aqabani, nama salah seorang ulama juga. Fatalabtu minhu at-tariqah tijaniyah fa'atani wastaigatu. Lalu aku dekati Syekh Al-Bashir Az-Zaituni, aku minta ditalkin tijaniyah, dan beliau pun mentalkin aku dalam mimpinya. Setelah ditalkin, bangun lagi sadar. Ini mimpi yang ketiga, isyarat beliau bahwa akan masuk ke dalam tariqah tijaniyah. Ini 3 kali mimpi.
Walamma dhahabna ila Misrin talabtu min walidi an natawajjaha li ziyarati Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anhu. Tatkala kami sudah pergi ke Mesir, sesampainya di kota Mesir, pertama kali yang beliau minta kepada ayahnya, ini sebelum masuk ke Azhar, kan beliau mau meneruskan pelajarannya di Jamiah Azhar. Beliau minta kepada ayahnya memohon supaya berziarah terlebih dahulu ke Sayyidina Husain alaihi salam, cucunya Rasulullah, yang makbaranya ada di Mesir. Falamma dakhalna raudatahu asy-syarifah wa qadayna ziyarah qultu liwalidi. Tatkala setelah ziarah kami masuk Raudah Sayyidina Husain yang mulia, setelah kami berziarah, kata beliau, singkat cerita, beliau pun ngomong sama ayahnya, inni qaddamtu ilaik Sayyidina Husain syafi'an an ta'zanni bi akhdhi tariq atijani anti bi nafsin. Wahai ayahku, tadi barusan ketika kita berziarah Sayyidina Husain, saya mengadu kepada Sayyidina Husain supaya memberikan syafaat kepada saya agar supaya melembutkan hati sampean, hati ayah, agar memberikan izin kepadaku masuk ke thariqah dengan senang hati. Jadi bertawasul kepada Sayyidina Husain, meminta kepada Sayyidina Husain supaya dilembutkan hati ayahnya ini, bisa memberikan izin dengan senang hati tanpa ada paksaan kepadanya untuk masuk ke thariqah Tijaniyah. Kata beliau ini, tawasul kepada Sayyidina Husain ini. Fa'ajaba hafizahullah bil qabul wa kharatna mutawajjihina ila al-Azhar. Kemudian setelah mendengar pembicaraan anaknya tadi, ayahnya Syekh Abdullah pun mengabulkan permintaan, memberi izin dengan senang hati tanpa ada paksaan, memberikan izin, menerima permohonan anaknya. Kemudian setelah itu barulah mereka keluar dari makbarah Sayyidina Husain dan menuju ke Universitas Al-Azhar. Walamma istaqarra bina al-majlis fihi ista'zantu min walidi wa tawajjahtu ila zawiyah asy-syekh al-mawjuda bi syari' al-fahamin. Tatkala menetap di Azhar, berbicara banyak di situ, sudah selesai, sudah urusan untuk masuk ke Universitas Azhar sudah selesai, beliau pun minta izin kepada ayahnya untuk menuju ke zawiyah Syekh atau muqaddam yang ada di Mesir itu. Ketika itu ada di jalan Fahamin namanya, Fahamin. Falamma wasaltuha wajadtu biha waqta idin muqaddam at-tariqah Maulana Al-Hajj Al-Hashimi Muhammad. Tatkala aku sampai kata beliau ke jalan Fahamin itu, di zawiyah itu, aku menemukan di situ pada waktu itu yang ada seorang muqaddam thariqah Tijaniyah namanya Maulana Al-Hajj Al-Hashimi Muhammad. Fatalabtu minhu talqin, aku langsung minta ditalqin thariqah Tijaniyah. Fa'ajazani bit tariqah ba'da an arada ala syuruti hal al-bahiyah. Dan beliau pun Syekh Al-Hajj Al-Hashimi Muhammad memberikan aku talqin Tijaniyah setelah beliau menyampaikan, menyodorkan syarat-syaratnya yang bagus, syarat-syaratnya yang bagus, harus disampaikan dulu syaratnya. Jadi orang yang mau talqin, mau bai'at harus mengerti terlebih dahulu syarat-syarat yang ada dalam thariqah, sehingga dia mantap, siap ketika mau masuk, sudah mengerti terlebih dahulu syaratnya. Wa alima anni qabiltuhu wa kana dzalika fi waqtil masa. Dan beliau tahu, yakin sudah, Syekh Al-Hajj Hashim Muhammad yakin bahwasanya aku ketika itu mengerti syaratnya, kemudian memahami dan menerima syarat tersebut. Lalu beliau talqin, dan ketika itu waktu sore, pada waktu sore. Summa tawajjahtu sabahan ila Maulana Al-Hajj Hamu Al-Aqbani wajaddatu ali tariq tabarukana. Lalu di pagi harinya beliau kembali menuju kepada salah seorang muqaddam thariqah Tijaniyah namanya Al-Hajj Hamu Al-Aqbani, Al-Aqbani, ini juga muqaddam thariqah Tijaniyah yang ada di Mesir ketika itu. Wajaddatu alaihi tariq tabarukan. Lalu aku mentajdid
tabaruk, ngambil sanad, tabaruk sanad kepada beliau setelah beliau Syekh Muhammad bin Abdullah ini talqin ke Al-Hajj Al-Hashimi Muhammad, lalu tabaruk lagi dengan Al-Hajj Hamu Al-Abqani. Wasirtu ataraddadu kulla yaum ila zawiyah di tilawatil wazifah ma'al ikhwan. Lalu sejak itu kata beliau aku mondar-mandir pokoknya dari Azhar ke Zawiyah setiap hari untuk baca wazifah. Setiap hari mondar-mandir sudah, karena wazifah syaratnya wajib untuk berjamaah, sehingga beliau tiap hari mondar-mandir untuk baca wazifah di Zawiyah Tijaniyah yang ada di Mesir bersama para ikhwan yang ada. Wa fi yaumin al-ayyam, suatu hari taqabaltu ma'akhina an attaqi as-salih al-qaim bi huquqil ikhwan haqqal qiyam Syekh Abdul Latif As-Sayyid Ali Jawish, ahadu talamidil Khalifah An-Nasik Asy-Syarif Sayyidi Al-Hajj Ahmad As-Subai. Suatu hari kata beliau, aku bertemu dengan salah seorang ikhwan Tijaniyah yang saleh, yang bertakwa, yang menunaikan hak-hak ikhwan, yaitu Syekh Abdul Latif Sayyid Ali Jawish, salah seorang santri atau murid Khalifah Tijaniyah ketika itu, yaitu Asy-Syarif Sayyidi Al-Hajj Ahmad As-Subai. Fata'arabna, lalu aku berkenalan, kami berkenalan dengan Syekh Abdul Latif. Wahasalat bainana ziyarat wal murasalat, terjadilah setelah kenalan terjadi saling mengunjungi, saling surat menyurat. Dulu belum ada HP bisa WA, bisa SMS, pakainya murasalat, surat menyurat, saling ziarah. Min yaumin, pada sejak beliau kenalan itu. Wa ba'da akhdi li tariqah bi zamanin yasir talaqaha walidi min Syekhina Al-Hajj Al-Hashimi Muhammad. Setelah beliau mengambil thariqah Tijaniyah dalam beberapa waktu, kemudian beberapa waktu kemudian, ya sekitar sebulan atau 2 bulan, ayahnya yang tadinya juga fanatik Naqsyabandiyah mengambil thariqah Tijaniyah juga, mungkin dengan berkat anaknya ini, akhirnya ayahnya pun ikut mengambil thariqah Tijaniyah. Padahal sebelumnya ayahnya menyarankan supaya anaknya tetap pada Naqsyabandi, jangan sampai keluar. Ternyata ayahnya pun juga ikut masuk ke dalam thariqah Tijaniyah. Baiatnya sama dengan Syekh Al-Hajj Al-Hashimi, Al-Hashimi Muhammad, seperti anaknya tadi, juga baiat kepada beliau itu. Wa fil yaumis sabi' wal 'ashir min syahr Ramadan, dan pada tanggal 27 bulan Ramadan kata beliau, am 1325 min al-hijrah syarifah, pada tahun 1325 hijrah, bulan Ramadan, tanggal 27 Ramadan tahun 1325 hijrah, a'tanil ijazah bitalqinil awrad at-tijaniyah syekhuna wa ustadzuna al-hajj Ahmad at-Tijani Asy-Syinqiti. Aku, kata beliau, diberi izin untuk mentalkinkan wirid thariqah Tijaniyah, diangkat menjadi muqaddam oleh Syekh Al-Hajj Ahmad At-Tijani Asy-Syinqiti. Syekh Syinqit, Syekh Ahmad At-Tijani Asy-Syinqiti. An Sayyidil Faqih Al-Hajj Al-Husain Al-Ifrani. Itu sanadnya. Syekh Ahmad Asy-Syinqiti dari Sayyidi Al-Faqih Al-Hajj Al-Husain Al-Ifrani. Kemudian juga an Sayyidi Al-Arabi bin Sa'ih, dari Sayyidi Al-Arabi bin Sa'ih Al-Umari, pengarang kitab Bughyah. An Sayyidi Al-Hajj Ali At-Tamasini, dari Sayyidi Al-Hajj Ali At-Tamasini, anil Qutbil Akbar wal Khatmil Ash'ar Sayyidi Ahmad Muhammad Asy-Syarif At-Tijani Al-Hasani. Dari Al-Qutub Al-Akbar wal Khatam Al-Ashhar Sayyidi Ahmad bin Muhammad Asy-Syarif Al-Hasani At-Tijani. An Sayyidil Wujud, dari Sayyidul Wujud Rasulullah wa Qiblatis Syuhud Sayyidina Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sanad beliau. Wa fi sanad asanid ukhar, dalam sanad ada sanad-sanad lain lagi kata beliau, tapi itu yang belum iktasarna ala hada min bainiha. Di antara sanad itu kami merasa cukup dengan sanad ini, hanya ini yang beliau sebutkan, dari Syekh Ahmad At-Tijani Asy-Syinqiti, kemudian dari Sayyidi Al-Faqih Al-Hajj Al-Husain Al-Ifrani, dari Sayyidi Al-Arabi bin Sa'ih ini. Wa fil yaumis tsani min syahri Dzulqa'dah, dan pada hari yang kedua dari bulan Dzulqa'dah, tanggal 2 Dzulqa'dah, am 1327
pada tahun 1327, 1327 artinya 2 tahun kemudian, hasala lil izin bit taqdim min Syekh al-Khalifah an-Nasik Sayyidi Al-Hajj Ahmad As-Subai. Aku dapat izin lagi, izin aku mendapatkan izin untuk mentakdim, izin untuk mengangkat muqaddam pula. Jadi dapat izin mutlak beliau dari seorang khalifah Sayyidi Al-Hajj Ahmad As-Subai an hamili raiti tariqat tijaniyah fi diyaril misriyah. Kemudian dari pengemban bendera tariqah tijaniyah di kota Mesir, Sayyidi Al-Hajj Ahmad At-Tijani Asy-Syinqiti bis sanadil mutaqaddim. Dengan sanad yang sama tadi. Beliau dapat izin untuk mentakdim juga dari Sayyidi Al-Hajj As-Subai. Sayyidi Al-Hajj As-Subai juga dapat izin dari Al-Hajj Ahmad At-Tijani Asy-Syinqiti. Ini kisah singkat beliau Syekh Muhammad bin Abdullah bin Hasanain, awal masuknya beliau ke dalam thariqah Tijaniyah. Sebabnya, beliau mengatakan dengan syairnya, ma kuntu ahlan wa hum ra'auni bidzalika ahlan fasirtu ahlan. Aku ini tidak layak, aku tidak layak, tetapi mereka memandangku orang yang layak untuk hal itu, sehingga aku menjadi orang yang layak. Fasirtu ahlan. Jadi beliau merasa tidak layak untuk menjadi muqaddam atau menjadi dapat izin mentakdim, tapi mereka para masyayikh menganggap aku layak, sehingga aku pun menjadi orang yang layak, katanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Ini singkat cerita singkat Syekh Muhammad bin Husain Muhammad bin Abdullah bin Hasanain. Dari cerita beliau ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya seseorang yang akan masuk ke dalam thariqah Tijaniyah itu akan digiring oleh Syekh Ahmad Tijani, walaupun dia sebelumnya berthariqah dengan thariqah yang lain, suatu saat dia akan kembali pada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu an untuk menjadi murid dari Syekh Ahmad